Hari Selasa adalah hari raya. Musa wajahnya bercahaya. Shalom, selamat sore, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan pada sore hari ini. Saudaraku, satu kemurahan dan rahasia hidup sehat, rahasia hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 34 ayat 34 sampai 35. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakkannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat Musa bagaimana wajahnya bercahaya, berbicara dengan muka. Saudara-saudaraku, ya, sebab itu waktu dia keluar kepada orang Israel, itu mereka tidak sadar, saudara. Tidak sadar kalau Musa lagi wajahnya bercahaya. Saudara, kenapa? Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Musa tinggal dengan Tuhan. Ini rahasia hidup berkemenangan. Kalau saudara mau menikmati tubuh yang sehat, saudaraku, saudara mesti dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu hidupnya sehat, saudara. Musa, bayangkan usianya 120 tahun, saudaraku. Waktu terakhir Tuhan panggil Musa, suruh melihat tanah perjanjian, saudara, tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak boleh masuk, Musa, sebab dosa di Masa dan Meribah. Saudaraku, Musa dikatakan masih kuat, saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang di dalam hadirat Tuhan, itu mempengaruhi tubuh jasmani, bukan main. Saudara perhatikan rahasia ini. Kenapa orang-orang zaman perjanjian lama, manusia mula-mula, Adam Hawa dengan anak-anaknya, ini umurnya panjang, saudaraku, mencapai umur hampir dan di atas 900 tahun. Metusalah itu paling, saudaraku, paling tinggi umurnya di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab mereka masih dekat dengan Tuhan, saudaraku. Yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu adalah dosa. Dosa itu merusak. Ini penyakit yang dahsyat. Banyak orang tidak sadar, dipikir dosa itu nikmat. Ini tipu daya iblis, saudaraku. Iblis selalu berkata, jadikan batu ini roti. Batu jadi roti. Makan batu ya mati. Banyak orang, rumah tangga hancur, keluarga hancur, pekerjaan hancur, hamba Tuhan hancur, semua hancur. Dosa itu merusak, saudaraku. Oh, segala yang baik, tapi kasih Allah, kasih ilahi, saudaraku, itu memulihkan. Tuhan bilang, marilah kepadaku, kamu yang berlelah, aku akan memberi damai sejahtera kepadamu. Saudaraku, kalau Tuhan itu memberi damai, saudara, memberi berkat, ya, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya diberkati, hidupnya jadi makmur, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, orang yang memperhatikan rohani, hidup
bersama Tuhan, suka sembahyang, suka baca firman Tuhan, itu seperti pohon di tepi sungai. Saudaraku, bayangkan di tepi sungai pohon itu, dia menghisap air sebanyak-banyaknya sehingga mengeluarkan buah yang limpah. Saudaraku, itu nasib orang-orang yang tinggal dekat dengan Tuhan. Saudaraku, Musa 40 hari di Gunung Sinai, wajahnya bercahaya, bukan main. Bahkan dia tidak tahu, saudara, dia tidak sadar sampai Harun melihat, wih, wajahnya seperti lampu menyala begitu. Akhirnya tidak kuat, diberi, saudaraku, selubung untuk menutup kemuliaan Tuhan ini. Luar biasa. Ini jadi satu rahasia orang yang mau bahagia. Makanya Tuhan bilang, ucapkanlah syukur senantiasa. Itu artinya kita pakai kata-kata iman. Kita mengucap syukur. Kita bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasih Tuhan, maka itu akan mempengaruhi segala organ-organ di dalam tubuh. Sebab itu firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Bawa bendera ke kota Babat, hati yang gembira adalah obat. Ini satu hukum yang terjadi di mana-mana. Penyebab penyakit yang terbesar itu sebab hati susah, stres, depresi. Saudaraku tidak punya pengharapan lagi, putus asa. Setan membuat manusia putus asa. Setan membuat manusia jadi, saudaraku, kacau hidupnya sehingga tidak kuat membunuh diri. Saudara, kenapa Yudas tidak tahan dengan suara hati dan tuduhan iblis? Sebab hatinya susah. Dia menyerahkan anak manusia, Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, aku menyerahkan orang yang tidak berdosa. Itu sebabnya dia tidak tahan. Uang yang sudah di tangan tidak bisa nikmati, saudara. Ya, orang pikir kalau banyak uang bisa nikmati. Yudas, uang sudah di tangan, jadi miliknya. Dia bisa pakai untuk beli baju, beli emas, beli macam-macam. Senang, ya kan? Bisa jalan-jalan, bisa makan enak. Banyak orang pikir kalau duit banyak, kalau kaya, nikmat, bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, bisa foya-foya. Salomo bahkan bilang, apa yang mataku inginkan itu aku ambil. Coba, Salomo tidak pernah menghalangi, saudaraku. Kepingin emas, berlian, saudaraku, binatang-binatang segala macam kesukaan di dunia ini dia rasakan, dia coba, tapi dia sampai pada satu kesimpulan, kosong dan sia-sia. Karena itu, saudaraku, orang yang dalam hadirat Tuhan, maka jasmaninya berubah. Kalau saudara ingin seger waras, sehat, kuat, dekat dengan Tuhan, suka sembahyang, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, saya coba praktekkan. Setiap bangun tidur, saya selalu bilang, Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, Yesus engkau baik. Itu mempengaruhi, saudara. Hidup ini jadi damai. Ya, segala macam kekecewaan, khawatir, dan sebagainya sirna. Saudara tahu, seperti matahari itu waktu mulai muncul, saudara, maka kegelapan itu lenyap, sirna, hilang. Yang ada cuma terang, yang ada cuma sukacita. Itu sebabnya Tuhan bilang, di hadapanku ada sukacita, yang terus menerus. Saudara tahu, sorga
itu isinya damai sukacita. Bayangkan, senang di sorga itu tidak ada yang namanya air mata, kepahitan, tekanan batin, tidak ada. Di sana yang ada cuma damai sejahtera. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara mana pernah dengar sungai kering? Sungai banjir iya, sungai kering tidak ada, ya. Sebab air mengalir terus. Wih, hati ini rasanya penuh sukacita, saudara. Itu mempengaruhi Musa. Wajahnya bercahaya. Sampai Harun dia ambil selubung, ditutup, saudara. Sebab memancar, kesukaan Tuhan itu memancar, bukan main. Saudaraku, Musa menghadapi tubuh wajah yang bercahaya, tetap satu kali akan mati. Saudaraku, orang sehat juga satu kali akan mati. Tapi sesudah kematian, namanya tebus tubuh, ini yang berbeda. Kita diberi Tuhan tubuh baru. Kubur-kubur nanti akan pecah. Saudara, kubur orang suci, kubur orang benar akan pecah, mendapatkan tubuh yang baru, lalu naik. Itu namanya rapture, pengangkatan tebus tubuh. 1 Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata. Itu kubur-kubur pecah, lalu muncul manusia baru, manusia pakai tubuh baru. Saudaraku, yang tidak bisa mati, tidak bisa stres, tidak bisa lapar, ya saudara. Bisa makan enak, tapi tidak makan tidak apa-apa. Bisa terbang seperti Tuhan Yesus, tembus tembok, itu tidak ada. Itu orang bilang dongeng, tapi ini janji Tuhan. Luar biasa. Yusuf yang pegang janji Tuhan, ada kebangkitan orang mati. Saudara lihat, Yusuf, dia bilang kepada saudara-saudaranya, bawa tulang-tulangku ke Kanaan, kubur di sana. Padahal dia sebagai raja yang luar biasa, wakilnya Firaun. Dia mestinya tinggal di piramid. Yusuf itu harusnya dikubur di piramid yang megah, yang kaya, hartanya disimpan di situ. Tapi tidak, Yusuf punya mata melihat seperti yang Tuhan inginkan. Saudaraku, Yusuf tidak cari kekayaan dunia, Yusuf tidak cari kemuliaan dunia, tapi Yusuf cari kemuliaan dari Tuhan. Saudaraku, tulang-tulangnya, saudaraku, dibawa ke Kanaan. Banyak orang tidak berani korban buat Tuhan. Padahal ini satu penaburan. Saudara yang taat pada Tuhan, saudara, berapa banyak hamba-hamba Tuhan butuh bantuan saudara. Saat ini butuh, saudara. Banyak orang kepingin memberi tapi ditunda. Besok aja. Saudaraku, hari ini jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Coba janda Sarfat itu, dia menolak memberikan Nabi Elia tepung. Saudaraku, Tuhan akan suruh kepada janda yang lain. Dia tidak dapat apa-apa. Berapa saudara sebetulnya punya, dapat, bisa memberikan untuk pekerjaan Tuhan, tapi selalu punya alasan, menutup telinganya, tidak mau dengar, tidak mau peduli, sayang, padahal ditinggal, saudara. Waktu mati bisa bawa duitnya, saudaraku. Berapa saudara punya rumah, punya mobil, punya emas, punya deposito, tapi waktu mati cuma satu petak, 1 meter kali 2 meter, tidak lebih dari itu. Saudara-saudaraku, apalagi masa pandemi ini, di mana manusia dicengkeram dengan ketakutan, sudah takut mati, semua memperhatikan saudara-saudaraku kesehatannya, menjaga jarak, pakai masker, itu bagus, saudaraku. Tetapi biarpun pakai masker,
biarpun jaga semua, kalau sudah waktunya mati, kena jantung, ya sama saja. Saudaraku, Alkitab bilang Ibrani 9:27, manusia satu kali akan mati, sesudah itu ada penghakiman, dihakimi, menuntut. Saudara mau apa? Kesempatan sekarang. Saudaraku, saya 97 kali kalau saya tidak salah hitung, itu sudah keliling, saudara. Ini yang saya berdiri saat ini, ada biaya, saudara. Tapi saya tidak hitung biaya yang saya berikan, karena untuk Tuhan. Tuhan yang siapkan, Tuhan yang atur. Saya pakai buat Tuhan. Saya yakin kita berdoa pada Tuhan. Sebab itu jangan sia-siakan hidup. Musa bercahaya sebab dekat Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan. Yang sakit tumpang tangan di tempat yang sakit. Saudaraku, yang sehat ucapkan syukur sama Tuhan. Saya berdoa pada saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat, para pemirsa, saudara-saudara jemaat GTI Bukit Zaitun yang saat ini Tuhan mengikuti acara ini, Tuhan, supaya mereka sadar bahwa mereka sehat itu dari Tuhan. Sehat itu mahal, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang memberi kesehatan dalam nama Yesus, supaya wajah kami bercahaya, penuh sukacita, sebab hati sudah dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati para pendengar saat ini. Tuhan, pemirsa dimanapun berada, berkati dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Tuhan, tubuh kami sehat, sebab Tuhan yang memberkati. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Sampai kesempatan yang akan datang, Tuhan memberkati. Haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my